Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 akan menampilkan video contoh kode etik fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Apana Levida sebagai Ibu HRD. Perkenalkan, nama saya Kesha Auredini sebagai Ibu Penjaga Tong Kelontong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifin Ayudi sebagai tukang beca. Saya Kesha Tabruz Mensa sebagai petani. Saya Naswa Zalika sebagai fisioterapis. Dan saya Nurita Faizanul Aini sebagai asisten fisioterapi. Selamat menyaksikan. Skenario, seorang perempuan berinisial M datang ke klinik fisioterapi dengan keluhan nyeri bahu kanan sudah 1 bulan. Klien mengaku mengalami nyeri sehabis bermain voli. Saat ini, klien berusia 38 tahun berprofesi sebagai HRD di salah satu perusahaan tambang minyak Rokan Halu Riau. Di saat klien datang, situasi yang sama diderita oleh 3 orang klien lainnya yang mengantri menunggu dipanggil oleh fisioterapi. Ketiga klien ini berprofesi sebagai petani jagung dan berasal dari NTT. Klien yang kedua berprofesi sebagai tukang becak dan berasal dari Jawa Tengah. Dan klien yang terakhir bekerja sebagai pemilik toko kelontong yang berasal dari Madura. Lalu, apa yang dilakukan oleh fisioterapi saat penerimaan pasien sesuai anjuran kode etik fisioterapi? Ini berdua pada mau periksa apa sih kok pada kemarin? Oh, saya mau periksa bau saya, Pak, soalnya susah digerakin. Kalau ibunya? Sama, nggak bisa diangkat. Kalau bapaknya? Saya juga sakit bau karena tiap malam itu kan saya kerja kayak becak gitulah. Nah itu buat bau saya sakit. Tapi kok saya dengar-dengar di klinik ini kayak Atas nama Ibu Tabriz. Duluan ya? Iya, Iya. Bu. Mbak Misi, saya mau periksa ini bau saya. Silakan menanti ya. Baru saja nih, Mbak. Iya, sesuai prosedur. Iya, bisa tolong dong. ini ada apa sih kok pada berantem sih, ada apa nih? Ini lama banget. Saya ini udah langganan Mas dari sini dari udah lama banget. Bu, ikut aturannya aja. Apa susah sih nunggu Soalnya sebentar? saya ada rapat, Mbak. Nggak bisa nunggu Udah ya, Ibu lama. Bapak, ada apa ya Mbak Novita? Iya, ini kuliah ini udah bukan, padahal kan yang harus mengantar. Gimana Ibu? Saya ini Mbak ada rapat nanti jam berapa sih? Jam 3 nanti ada rapat. Mohon maaf Ibu, mengikuti prosedur kami, Ibu harus ngantri. Oh nggak bisa langsung aja. Saya ini langganan loh Mbak. Coba tanya ke asisten yang itu yang di sana itu. Mohon maaf Ibu, kami melayani sesuai antrian ya Ibu. Jadi nggak bisa nih di langsung gitu masuk. Gak bisa Ibu. Ini kira-kira lama nggak Mbak kalau kayak gini? Ya sesuai apa yang dialami oleh pasien Ibu. Aduh kalau lama nggak bisa Mbak. Gimana nih? Mungkin Pulang aja Bu, kalau nggak bisa. Ikut aja, Ibu, aturannya. Soalnya nanti kalau pasti ada rapat, saya dimarahin nanti sama itu. mungkin Ibu bisa reservasi dulu sebelum datang ke sini. Ya udah Mbak, yang penting nggak lama-lama deh saya. Ya, Ada sisa urusan 2 orang aja kok Bu, sisa 2 orang aja. Udah cepetan aja ya Mbak, cepetan ya. Iya, terima kasih Ibu. Baik Ibu. Sebagai fisioterapis sudah menjadi tanggung jawab etis dan moral untuk menjunjung tinggi prinsip pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif kepada siapa saja yang membutuhkan. Fisioterapis membantu individu mencapai potensi fisik dan kualitas hidup terbaik mereka. Hal ini harus dilakukan tanpa memandang status sosial, gender, disabilitas, atau karakteristik personal lainnya. Setiap pasien berhak mendapatkan tingkat perhatian, rasa hormat, dan kualitas pelayanan yang sama.